Transformasi ini sudah 4 hari rekan-rekan bergabung di sini. Saya yakin rekan-rekan punya kesan tentang ini. Kesan kalau kita belah dari dua, positif negatif. Tentu kita semua ingin membuat kesan yang positif bagi kegiatan ini, sekaligus menjadi titik awal bagi kita semuanya bahwa kita ingin menangani kadula ini dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana 4 hari ini rekan-rekan bergabung dalam proses transformasi dashboard lancang kuning ini, kita tahu bersama dan kita pasti rekan-rekan sudah paham setahap demi setahap transformasi ini, dan hari ini tadi saya coba mengecek tentang pelaksananya. Aplikasinya sudah diunduh ya, itu total yang sudah diunduh cukup banyak sebenarnya. Kalau kita lihat itu lebih dari 76.229, namun yang login baru 13.685. Aplikasi ini harapan saya yang perlu menjadi perhatian ini untuk mungkin dari Polda Sumbar ya, Polda Sumbar untuk lebih lagi yang sudah mengunduh aplikasi itu 1.413, namun yang login baru 532. Kita mentargetkan paling tidak ada 1.000 yang login. Ini agar supaya penyebaran anggota bisa merata. Kita harapkan masing-masing setidaknya 1.000 yang sudah cukup banyak melakukan login, yaitu dari Aceh 1969, kemudian dari Sumsel 1209, dari Kalsel 1976, kemudian Kalbar yang paling banyak nih 2224 yang sudah login. Yang perlu peningkatan saya harap dari Kalteng, dari Kaltara, tadi juga dari Sumbar juga agar ditingkatkan. Artinya yang sudah login dicek lagi dan diarahkan cara yang sudah menginput atau sudah mengunduh aplikasi diarahkan untuk login. Nah, nanti login dari admin yang sudah ditunjuk masing-masing Polda. Ini penting karena hari Senin Bapak Kapolda semua dari 10 Polda ini akan hadir ke sini untuk melaksanakan launching bersama Bapak Panglima dan Kapolri. Tentu kita ingin sebagaimana harapan dan permintaan Panglima maupun Kapolri agar supaya kita semua siap untuk menangani kadula lebih baik daripada tahun lalu. Aplikasi ini saya garis bawahi, ini hanya alat bantu sebenarnya. Esensi utamanya adalah para sumber daya manusianya. Sebagaimana sudah disampaikan di materi-materi yang lalu, aplikasi ini menggabungkan 3 hal, yaitu sumber daya manusia, sistem, dan teknologi. Nah, utamanya ada di sumber daya manusia, dan sumber daya manusia ini utamanya adalah para pemangku atau kasatker, pimpinan. Karena aplikasi dan semua bicara tentang operasional daripada dashboard lancang kuning dan proses pemadaman akan sangat ditentukan bagaimana para pimpinan itu menggunakan aplikasi ini. Aplikasi ini bisa untuk mendeteksi sampai kemudian menghitung kinerja anggota. Artinya kalau pimpinan ini kemudian unsur-unsur pimpinan ya, mulai dari tingkat Polres, tingkat Polda, atau di Kodim dan di Kodam atau di Korem itu menggunakan aplikasi secara intens, maka dinamikanya akan kelihatan. Rekan-rekan semua, saya sampaikan bahwa Polda Riau itu kemampuan dengan jumlah personil yang disiagakan hampir 2.300-an untuk operasi Aman Nusa 2, dalam hal ini juga untuk kegiatan operasi penanganan karhutla.
Itu kemampuan pemadamannya hanya 56 titik api secara bersamaan dengan peralatan dan kondisi wilayah, kondisi lapangan yang bermacam-macam. Kemampuannya 56 kalau kita kerjakan sendiri. Tapi alhamdulillah ya, hari ini, kemarin 2 hari ini, kecuali hari ini hujan, titik apinya atau hotspotnya mengecil dan titik apinya hanya yang masih menyala di Rupat dan di Rangsang, di tebing tinggi sudah mengecil. 2 hari yang lalu kita menemukan titik api dan titik api kecil, artinya hotspot yang ditangkap oleh satelit sudah kemudian dilakukan verifikasi ke lapangan, sebagaimana kemarin rekan-rekan mengecek salah satu titik hotspot, betul ada titik api. Kemarin 2 hari yang lalu 325 titik api. 325 titik api ini, titik api secara nasional mungkin hanya sekitar 400-an lebih sedikit. Mayoritas ada di Riau. Jadi kalau 325 2 hari yang lalu kami masih tenang, karena kemudian semua bergerak, semua titik api diverifikasi dan dilakukan pemadaman. Hasilnya kemarin pagi 0, siang muncul lagi. Nah, dinamika ini yang saya katakan, saya ingin sampaikan kepada rekan-rekan semuanya, ini dinamika operasional yang membuat kita pede. Dashboard ini buat kita pede. Kemarin saya minta Pak Gubernur tolong, selaku Komandan Satgas Karhutla Provinsi Riau adalah Gubernur. Saya setiap sore saya kirim laporan penanganan Karhutla kita. Sekaligus saya minta atensi untuk penanganannya. Jadi kemarin saya sampaikan Pak Gubernur, saya perlu heli untuk WB, waterbombing, baik di Rangsang maupun di Rupat. Pak Gubernur selaku dan Satgas mengarahkan Satgas Udara dari Lanut untuk mengirim. Kemarin 3 heli dikirim ke Rangsang. Hasilnya sore Rangsang hampir 0, hampir nggak ada. Walaupun masih ada asap-asap pendinginan yang dilakukan oleh rekan-rekan di darat, tapi api sudah nggak ada. Titik apinya sudah hampir. Tadi malam saya lihat 0. Hari ini muncul lagi. Dalam satu pengendalian yang terintegrasi dari teman-teman TNI, teman-teman Polres, Polda, untuk bersama-sama kemudian memastikan bahwa api itu ditangani. Bagaimana kita bisa lihat di dalam aplikasi ini, namanya untuk melihat api yang ditangani dan api yang baru diverifikasi, kan kita sudah membedakan, dan itu menjadi tugas daripada operator di masing-masing Polda. Saya ingin tunjukin api yang sudah diverifikasi. Jadi apinya, nah, yang warna merah ini adalah verifikasi. Artinya kalau kemudian rekan-rekan operator di Polda melihat ada titik api, awalnya kan hanya merah ini, titik api merah ini, dan kemudian kita lihat apakah ini sudah ditangani atau tidak. Nah, operator akan melihat diklik di titik apinya ini. Ini ada titik api, atau verifikasinya adalah menentukan ini titik api, bukan titik api, atau kita belum terverifikasi. Jadi kalau ini kemudian dicek di posisi ini, kita bisa lihat laporan. Ini dari laporan ini kita bisa lihat bahwa ada proses pemadaman, bahwa betul nanti bisa dilihat laporannya sini bahwa Kapolres, Bengkalis, Kapakop, Kasat Sabara, dan Ramil Rupat melaksanakan pemadaman dan pendinginan. Artinya itu betul api. Kalau itu betul api, maka kemudian kembali ke tadi, ke titik apinya, untuk kita memverifikasi bahwa itu adalah titik api yang kemudian sudah ditangani. Maka kemudian yang kita klik adalah
yang kita klik adalah ini adalah titik api. Kalau kita klik titik api, maka kemudian kita sudah lihat bahwa ada proses pemadaman. Artinya sudah ditangani, ini adalah titik api. Ini yang kemudian akan menginformasikan ke kita mana titik api yang bukan. Jadi dashboard ini hari-hari yang kita lihat bukan kita mencari-cari titik api, nggak perlu, karena sudah dibantu kembali. Ini yang kita lihat, yaitu ada berapa hotspot yang belum diverifikasi. Ini secara nasional, yang belum diverifikasi ada 39 dari 64 hotspot yang statusnya kuning. Ada satu hotspot yang statusnya hijau. Ya, dari 64, 39 belum diverifikasi. Dari 6 hotspot merah yang belum diverifikasi 2. Maka yang kita kerjakan pertama adalah mencari dulu 2 ini sudah ditangani seperti apa. Maka kemudian kita bisa arahkan untuk melihat 2 ini ada di mana yang perlu ditangani. Nah, ternyata di titik ini. Ini di mana lokasinya? Ya, diklik dulu. Ini lokasinya ada di Tanjung Gedabu, Rangsang. Tanjung Gedabu. Inilah yang kemudian perlu kita tangani karena sudah merah. Nah, kita lihat, kalau kita mau tangani ini, kita lihat siapa orang personil yang paling dekat di situ. Jadi ini hal yang utama daripada dashboard ini. Kembali, dashboard ini adalah alat bantu kita, dan mengoperasional ini bukan mesin kemudian bisa mematikan sendiri titik api itu, tapi adalah bagaimana mengkolaborasikan antara sistem, kemudian teknologi dan manusianya. Jadi kalau hari ini di Rupat itu ada sekitar 50 personil dari TNI, dari Polri, dari Manggal Agni, dipimpin Kapolres. Di Rangsang ada 2, di Bukit Tinggi dan di Rangsangnya itu adalah personil yang sedang proses pemadaman di sana. Itu adalah orang-orang yang kemudian dari bawah juga terkendali secara bersama, artinya terkoordinasi dari bawah. Karena apa? Sejak awal kita menentukan PIC-nya siapa ini. Kalau dekat dengan titik apinya ini kita tentukan Kapolsek sebagai PIC, maka kemudian Kapolsek akan mengkoordinasikan sumber daya manusia baik dari TNI, dari kecamatan, dari desa, dan dari masyarakat peduli api untuk sama-sama penanganan. Dan itu mesti harus kita terus biasakan, akan lama-lama akan menjadi satu hal yang bisa kita kerjakan dengan mudah. Jadi saya pikir kita semua sudah pada tahap bukan sekedar memahami, rekan-rekan semuanya, rekan-rekan sudah bisa mengoperasionalkan daripada dashboard ini, dan mesti dilatih. Awal-awalnya akan sulit, akan ada kendala, tapi kemudian kita terbiasa. Nah, membiasakan yang sulit adalah membiasakan para komandannya. Jadi kayak Pak Rahmat ini, Karo-op, membiasakan bersama-sama dengan Kapolres untuk memulainya. Itu awalnya ya tidak, ya tidak, ya tidak. Begitu yang dipilih tidak, ya tidak terus. Tapi kalau yang dipilih ya, pasti padam. Nah, ini hal yang tentu bisa kita optimalkan penggunaannya. Tentu Polres kalau dari laporan itu kita bisa mengetahui bahwa kondisi di sana sampai pada titik apa kekuatan kita. Ketika kemarin saya kirim 108 anggota Polda ke Pulau Rangsang untuk pemadaman di sana, ya, hari Minggu kemarin, kita bisa lihat dari laporan itu, anggota dari laporan sudah nampak bahwa ini sudah pada titik kejenuhan, kan sudah 5 hari, dan kemudian kita bisa lihat kejenuhannya ketika yang dilaporkan adalah hambatan. Kita angin sangat kencang, udara sangat panas, air sulit, embung kosong, nggak ada airnya, sekat kanal kosong, tidak ada airnya. Nah, di saat seperti itu perlu artinya harus diputuskan untuk memotivasi lagi anggota yang di sana. Pada hari Minggu saya sampaikan di tingkat Polda, saya minta Pak
Karo siapkan helikopter untuk kirim ke sana untuk waterbombing. Nah, helikopter masih ya tidak. Maka saya bilang, saya minta kepala BPBD dan seluruh perangkat pemadaman di tingkat provinsi siapkan untuk jalan darat untuk kita bantu ke sana. Dengan hal-hal seperti itu, yang walaupun kemudian helikopter kemudian siap dan kemudian berangkat untuk melakukan pemadaman di situ, motivasi anggota yang sudah jenuh itu kemudian bisa bangkit lagi, semangat lagi. Jadi tentu yang di sini, yang di provinsi atau yang di Polda atau di Kodam atau di Korem itu harus terus juga memperhatikan suasana kebatinannya, suasana pemadamannya yang mungkin juga tidak mudah di sana, dan kita harus siap untuk memberikan bantuan. Dan ya mungkin sudah diaplikasikan, sudah ditunjukkan bagaimana kita juga mengirim dana untuk operasional pemadaman setiap PIC yang melakukan pemadaman di lokasi. Itu juga perlu tentu dari ROOP yang akan mengatur bagaimana penggunaan dana kontingensi dan kemudian pemanfaatannya. Harapan saya tidak hanya dana kontingensinya Polri saja, tapi dana kontingensi pemerintah, dana kontingensi BPBD itu juga ada di sini, sehingga kemudian pemanfaatannya bisa kita maksimalkan. Ini yang tentu perlu nanti di Polda masing-masing menguatkan lagi kerjasamanya dengan teman-teman BPBD, dengan pemerintah daerah, karena saya tahu pemerintah daerah yang saat ini belum menentukan darurat asap, ya tentu kemudian BPBD-nya juga akan nunggu-nunggu saja. Dan saya tahu bahwa BPBD juga tidak punya tenaga yang maksimal atau yang cukup. Sebagaimana kita punya BPBD di Provinsi Riau ini hanya punya anggota 15 orang untuk diturunkan ke daerah. Kalau 15 orang sudah diturunkan, sudah tidak ada lagi anggotanya. Yang ada BPBD di kabupaten. BPBD kabupaten dan BPBD provinsi bukan hierarki satu garis, itu di bawah masing-masing kepala daerah dan bupati. Nah, tentu rekan-rekan tambahan sebenarnya, walaupun penugasan ini adalah untuk kita terampil di operasional pemanfaatan, tapi kerjasamanya keluar juga kami harapkan bisa diteruskan. Kerjasama tidak hanya di tingkat Polda, tapi di tingkat kabupaten juga tolong dikuatkan. Karena saya mendapatkan momennya di sini Kabupaten Rohil yang sudah saya lihat lebih siap daripada kabupaten yang lain, karena bupatinya punya eager untuk menyiapkan pompanya, menyiapkan kendaraannya, menyiapkan bupatinya, kepala desa dan camatnya. Itu satu kondisi yang tentu perlu kita komunikasikan dan seterusnya, ya, kerjasama ini terus kita kuatkan. Itu harapannya, karena kita tahu pemadaman kebakaran itu mayoriti dan absolutnya adalah penyebabnya karena manusia, dan kita bisa terus mengidentifikasi, mempelajari. Coba dibuka yang di Dumai 3 hari yang lalu, akan bisa kita pelajari dari aplikasi ini untuk kita melihat ini apa ya penyebabnya, dari ini. Ini kita bisa mengikuti karena data yang ada di sini itu akan tersimpan semuanya, sehingga kemudian akan bisa dievaluasi, dianalisis, yang kemudian bisa kita lihat. Kalau kita lihat awalnya kebakaran itu hanya ada di sini, itu 4 hari yang lalu. Lalu muncul api di sini, yang apinya kita lihat berbaris seperti ini, titik apinya. Saya minta Kapolres untuk coba Anda lakukan ketika ini mulai muncul satu-satu. Kita minta Kapolres untuk tingkatkan patroli juga di daerah sini. Kita temukan 1 orang sedang membakar. Dengan mengidentifikasi titik api yang rapi seperti ini titik api bikinan orang nih. Lain dengan titik api yang di bawah. Kalau kita di zoom yang di bawah, lihat. Ini nggak beraturan ya. Dibandingkan dengan yang lihat di atas. Artinya asumsi kita bahwa ini ada orang yang sedang membakar,
benar. Jadi kemarin Polres Dumai tangkap 1 orang yang sedang melakukan pembakaran. Artinya mari kita kembangkan aplikasi ini dengan berbagai macam asumsi kita atau hipotesa kita untuk kita buktikan. Dan kita kemudian bisa development lagi untuk bagaimana lebih detail dalam penanganannya. Sehingga diharapkan aplikasi ini menjadi aplikasi yang hidup, yang terus mengikuti perkembangan. Aplikasi ini memerlukan pengembangan. Kalau hanya seperti ini terus, tentu kemudian lama-lama mati. Sebagaimana kita punya puluhan atau ratusan aplikasi yang lain yang kemudian mati dengan sendirinya karena tidak pernah kita manfaatkan. Tapi kalau kita terus-menerus menggunakan ini sebagai cara kita melakukan pemadaman, sebagai satu proses yang berkelanjutan dan terus-menerus kita lakukan, insya Allah kita akan mampu mengendalikan. Dan saya sampaikan tadi, ini adalah solusi permanen yang kita berikan dalam proses pemadaman. Hari ini 325 titik api yang muncul bersamaan bagi kita di Riau bukan suatu hal yang membuat kita panik dan kita harus berbuat apa. Ya. Kita tahu kemarin dari penanganan di mana dokumentasi di lokasi api yang cukup masif, tapi di sana sudah siap 8 tim, maka 8 tim kita bagi area pemadamannya. 1 hari alhamdulillah mati. Kalau kemudian muncul lagi, kita semakin cepat kita mendeteksi dan kita mengeksekusi pemadaman, maka kemudian insya Allah akan kemudian kita bisa kendalikan kebakaran hutan dan lahan. Rekan-rekan semuanya, semoga ini satu hal yang membuat kita semua memiliki hal yang baru. Bagi kami juga setiap hari kami mencari hal-hal yang baru dari aplikasi ini, dan kami harapkan juga rekan-rekan bisa memanfaatkan dan mengoptimalkan hal yang mungkin hari ini belum maksimum, tapi kemudian ketika rekan-rekan kembali ke daerah sudah kemudian semakin mengerti, semakin menemukan hal-hal baru yang kita harapkan. Itulah solusi yang terus kita berikan, kita lakukan untuk pemadaman karhutla. Rekan-rekan semuanya, dari 11 Polda yang hadir pada kesempatan hari ini tentu bisa disampaikan kepada pimpinan untuk dilaporkan tentang kesiapan nanti di masing-masing Polda, karena rencana Bapak Kapolri tanggal 8 sudah sampai di Riau, tanggal 9 pagi akan kita launching secara nasional bersama dengan Bapak Panglima, Menteri KLH, demikian juga Menteri Pertanian, Ketua BNPB, dan kemudian juga BMKG juga akan hadir untuk kemudian melihat dan operasional daripada pemadaman. Utamanya di puncaknya dari acara launching ini adalah Kapolri dan Panglima ingin mengikuti proses pemadaman di lokasi. Kita nggak tahu di mana lokasinya. Tolong koordinasinya yang baik untuk nanti dari tim kami akan mengkomunikasikan, mungkin baru bisa mengkomunikasikan efektif 2 jam atau 1 jam sebelum acara dimulai. Karena kita akan tahu lebih final tentang titik api mana yang muncul. Dan titik api ini di mana itu berada, entah itu di Riau ataupun di luar Riau, kita nggak tahu Pak Kapolri akan minta yang mana ataupun Panglima yang mana. Nah, tolong kesiapan ini bisa dilakukan oleh kita semuanya, sehingga kemudian baik Panglima ataupun Kapolri yang akan melaunching ini bisa secara langsung melihat proses pemadaman atau proses penanganan karhutla ini secara live, yang kemudian tentunya membuktikan bagi kita semua bahwa kemudian penanganan karhutla secara bersama-sama di seluruh wilayah Indonesia ini bisa kita kerjakan. Tentu ini menjadi PR kita bersama,
dan mohon kerjasamanya, dan saya yakin kita bisa lakukan karena ini sebenarnya bukan hal yang berat-berat amat. Ini hal yang kemudian ya masih bisa sambil rokok-rokokan. Rekan-rekan semuanya, kembali saya ucapkan terima kasih dan sampaikan salam saya kepada para komandan di kesatuan masing-masing, demikian juga keluarga. Semoga rekan-rekan bisa kembali selamat berjumpa dengan keluarga dan tentunya melaporkan ini kepada pimpinannya masing-masing untuk kemudian memberi keyakinan tambahan kepada pimpinan untuk bagaimana pengendalian karhutla ini bisa kita kerjakan secara bersama-sama. Dan tentu saya ingin juga menginformasikan aplikasi ini juga sudah dipasang di tempatnya Pak Kapolri, di tempatnya Pak Asop, di tempatnya Pak Kabar Eskrim dan Kabar Harkam. Tentu artinya bahwa pengendalian atas penanganan karhutla ini menjadi hal yang terbuka bagi banyak pihak untuk bersama-sama untuk ikut membantu dan berkontribusi dalam pemadaman. Ini juga di Kodam Bukit Barisan juga sudah terkoneksi sehingga kemudian Panglima bisa juga memantau tentang kegiatan ini. Saya mohon maaf kalau apabila dalam pelaksanaan transformasi ini atau selama berada di Riau ini penyambutannya atau situasi yang tidak tepat, dan saya mohon maaf juga apabila masyarakat ataupun anggota tim ini ada yang salah. Saya sebagai pimpinan dan penanggung jawab dari kegiatan transport ini mohon maaf. Demikian yang dapat saya sampaikan pada pembulatan ini. Kembali mari kita wujudkan tahun 2020 ini kita bisa tangani karhutla, kita bisa kendalikan api, kita bisa hilangkan asap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kapolda Riau. Siap. Siap. Dari PD Provinsi Sumatera Selatan. Siap. Siap. Ada tanda memori. Siap. Terima kasih. Selamat. Siap.